Oke pemirsa, ini perjalanan saya untuk menuju ke Gunung Leker. Dan saat ini saya naik mobil berada di depan. Oke, ini pemirsa, ini saya sudah sampai. Dari ketinggian Gunung Leker ini diperkirakan kurang lebih dari 1.500 meter. Dan saya sudah mendengarkan sesuatu di arah sebelah kiri saya. Suasana di sini sangat mencekam sekali karena memang mencapai hampir puncak. Ini berada di makam warga Tionghoa, yaitu makam Cina yang ada di Gunung Leker. Tuh, samping kanan kiri saya. Dan ini makam baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Bagaul Official. Apa kabar kalian semua para subscriberku dimanapun kalian berada, dan seluruh pemirsa di seluruh Nusantara ini. Di kesempatan malam hari ini, tidak lupa saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga dilancarkan puasanya bagi yang berpuasa. Dan untuk review malam hari ini saya berada di desa Pamotan, letaknya desa Larangan, dusun Larangan, kecamatan Dampit. Dan letaknya ada di atas gunung, ketinggian gunung kurang lebih dari 1.500 meter, yaitu Gunung Leker. Yang di sini letaknya adalah makam dari etnis Tionghoa ataupun Cina. Juga di sini juga ada makam Jawa, yang letaknya ada di sebelah barat dari kuburan Cina ini. Dan menurut narasumber yang saya temui, bahwa di makam sini sering terjadi penampakan makhluk astral. Namun itu antara ya dan tidaknya saya belum juga membuktikan. Tapi misteri di balik makam Cina yang ada di Leker ini, saya akan mencoba untuk mereview mulai dari bawah sampai ke atas. Dan luasnya dari makam ini kurang lebih dari 1,5 hektar ataupun 2 hektar kurang lebih. Oke, kita akan memulai dari penelusuran di pertigaan jalan ini. Saya akan mencoba untuk melihat yang ada di sini. Dan memang makam Cina dimanapun tempatnya pasti keberadaannya berada di atas ketinggian, karena diyakini arwah itu adanya di atas ketinggian. Makanya kalau saya melihat dari makam-makam Cina di seluruh Indonesia ini pasti adanya di atas gunung. Dan kalau makam seorang Cina yang menganut Konghucu biasanya itu berbentuk bulat, jadi seperti ini. Jadi berbentuk bulat. Dan tepatnya biasanya walaupun berbentuk bulat ini, di sini ada sejenis kayak gapura. Dan ini adalah tempat untuk membakar hiyo. Hiyo itu adalah kalau orang Jawa mengatakan dupa, dan letaknya ada di sini. Bentuk dari makam Cina ini memang seperti ini. Dan biasanya makam itu ada dua,
Cuma biasanya yang satu masih kosong. Jadi seperti ini biasanya. Itu ada dua lubang biasanya, satu kosong dan satu sudah isi. Biasanya ini suami istri. Per orang lebar dari makam ini kurang lebih dari 5 meter persegi. Itu setiap orang. Kita akan mencoba untuk menujunya dari daerah sini. Kita akan melangkah. Dan bentuk-bentuknya seperti ini. Bentuk dari makam ini jadi seperti ini, bulat. Karena diyakini bulat itu adalah gampangnya lingkarnasi dari roh. Dan ini adalah tempat hiu untuk membakar dupa. Memang kita berada di atas ketinggian, jadi di bawah pun kelihatan. Tuh. Jadi bentuk makamnya pun istimewa. Dari bulatan ini adalah bentuk dari isi adalah hampa adalah kosong, dan kosong jatinya isi. Dan saya sudah mendengarkan sesuatu di arah sebelah kiri saya. Suasana di sini sangat mencekam sekali karena memang di atas gunung. Baiklah teman-teman, ini kan letaknya di atas gunung. Tadi saya banyak cerita dengan narasumber. Katanya di sini sering terjadi penampakan sumber bolong. Namun iya dan tidaknya saya juga belum tahu pasti, karena kita belum, untuk saat ini saya belum menemukan ataupun belum merasakan aura negatif yang akan muncul di malam hari ini. Dan malam ini letaknya sudah jam 12:30, namun belum ada juga muncul tanda-tanda dari makhluk astral yang akan nampak di kamera. Tapi ada satu sosok perempuan, dan saya sudah merasakan merinding. Ada sosok perempuan berbaju putih, entah ini sumber bolongnya ataupun kuntilanak, ini saya belum juga tahu. Karena masih jauh, masih samar, saya belum melihat dengan jelas. Kalau mau nampak, nampaklah kalian yang ada di sana. Semoga kalian semua makhluk berbahagia. Asalmu dari tanah, kembalilah ke tanah. Asalmu dari api, kembalilah ke api. Yang dari air, kembalilah ke air. Semoga semua makhluk berbahagia. Dan dari luas makam ini kurang lebih diperkirakan 1,5 hektar. Bahkan ada yang di bawah. Dan kebanyakan makam di sini memang berbentuk mewah-mewah, karena sudah umum lah. Makam Tionghoa itu dimana tepat pasti ada di atas gunung. Bahkan kita coba lihat ke depan. Coba dilihat sini juga makam semua, masih lebar. Terus difokuskan. Dan dari makam-makam ini sangat luas sekali. Per orang diperkirakan kurang lebih dari 5, ada yang 8, ada juga yang 10. Dan berbentuk dari lingkaran, yang menandakan lingkaran itu adalah sosok wadah kita di alam sana. Bahkan di dunia pun kalau lingkaran adalah tekad bulat untuk menuju
mencapai kesuksesan manusia di dalam menunaikan perjalanan kehidupan ini. Ada sosok perempuan satu tapi belum begitu nampak dengan jelas, coba nanti difokuskan. Nggak tahu di mana dia mau fokus. Dan kita akan mencoba naik yang di atas, kita dekati. Ya pemirsa, disinilah saya sudah merasakan sesuatu hal, nggak tahu apa ini, belum muncul. Saya sudah merinding semua. Pemirsa, semua makhluk berbahagia. Nampaklah di kamera kalau mau nampak, tapi jangan pernah mengganggu karena saya di sini cuma bikin konten. Yang di atas nampaklah, asalmu dari tanah kembali ke tanah. Itu ada sosok putih. Stop. Coba kita zoom. Di sini saya sudah merasakan bau-bau anyir. Dan kalau siang pemandangannya di sini sangat indah sekali, karena memang di atas gunung bisa melihat kota Ndampit, juga bisa melihat kota Turen. Itu dari cahaya kecil itulah kota Ndampit. Dan kali kita bisa melihat juga kota Turen. Jadi cahaya-cahaya lampu merah itu itulah kota Turen. Dan di bawah sini juga ada makam. Biasanya di sini kalau sore ataupun hari Minggu memang ramai sekali, banyak dikunjungi anak-anak muda, juga anak-anak muda-mudi, hanya sekedar untuk melepas lelah ataupun ya seperti itulah. Anak muda-muda pasti kalau datang ke tempat-tempat kayak gini untuk apa, saya juga nggak akan menjelaskan, pemirsa akan tahu sendiri. Dan itu adalah cahaya lampu, itu adalah kota Turen. Bahkan kita beli tanah untuk pemakaman ini, biasanya orang Tionghoa itu sangat mahal sekali. Dan ini masih kosong. Biasanya kayak gini sudah dimiliki oleh orang. Dan saya juga melihat sesuatu hal, cahaya apa. Coba kita zoom. Ini letaknya ada di bawah pohon. Kalau mau nampak, nampaklah. Wujudkan. Berwujudlah kamu di kamera. Nampaklah. Tepat di samping pohon itu ada sosok putih. Tepat di bawah pohon persis itu ada menyala merah, ada menyala putih. Oke, kita akan melihat yang di sini. Dan pemirsa, memang misteri di balik makam Cina yang ada di Gunung Leker ini banyak diperbincangkan orang. Bahkan di jalan rayanya, di situ sering terjadi kecelakaan, bahkan sampai mengakibatkan meninggal dunia. Semoga dengan review malam hari ini, saya bisa menetralisir hawa negatif yang ada di sini. Saya barusan melihat sesuatu hal lewat, tapi cepat sekali. Nggak tahu itu pocongan ataupun kuntilanak ataupun gendruwo, saya belum jelas. Yang jelas ada
sesuatu lewat. Bahkan saya sudah merasakan hal-hal yang ganjil. Sebenarnya kalau siang di sini nggak begitu angker, tapi kalau malam memang angker, namanya di atas gunung juga pemakaman, tempat pemakaman. Dan di sini Danyang, nama yang ada di sini adalah Joko Tingkir. Dulu Joko Tingkir ini dimakamkan di sini, dijadikan pedanyangan yang ada di sini. Danyang itu adalah sosok arwah yang mistis, jadi orang yang istilahnya aneh, jadi meninggalnya juga aneh, akhirnya dimakamkan di sini. Jadi pedanyangan yang ada di Desa Supiani dan Pamotan ini. Jadi pemirsa, kalau lewati jalan Leker di bawah ini sampai ke Supiani, gunakan kecepatan rendah, jangan sampai kecepatan tinggi, karena di sini sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mudah-mudahan kita berkendara selamat, kita berangkat selamat, pulang pun akan selamat. Dan kita akan mencoba melihat yang ada di bawah. Oke. Dan kita akan mencoba melihat yang ada di bawah. Dan pemirsa, rupanya di sini pun saya sudah merasakan hal ganjil. Kayaknya ada sesuatu. Ya. Kalau di atas tadi saya melihat sosok perempuan kuntilanak. Namun di sini saya melihat sosok yang berbulu yang berdiri di atas pohon pun, bahkan saya sudah merinding semua. Saya sudah merasakan sesuatu, dan ini kayaknya ada penampakan dari makhluk astral, yaitu yang bisa dinamakan sering gendruwo. Makhluk astral itu memang nggak segampang itu bisa nampak di kamera. Bisa dilihat dengan mata, tapi belum tentu bisa dilihat dengan cahaya. Dan di pemakaman Cina ini banyak sesuatu hal yang ganjil. Misteri di balik Gunung Leker ini, dulunya makam pertama kali yang ada di sini yaitu Joko Tingkir. Dan ini pun kamera sudah ngeblur dengan sendirinya. Itu saya melihat sosok sesuatu hal. Kayak orang duduk dua. Ini kita zoom, kayak orang duduk bersila. Coba kita kembalikan zoomnya. Sulit untuk nampak.
Dan pemirsa, itu tadilah review kita yang ada di Gunung Lekar, yaitu di pemakaman Cina dari ketinggian 1500 meter yang luas dari pemakamannya kurang lebih dari 1500 hektar, 1,5 hektar. Jadi sekiranya penelusuran di malam hari ini kita akhiri sampai di sini dulu. Jika ada salah dan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada tokoh dan nama yang sama, saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tidak lupa saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga dilancarkan puasanya bagi yang berpuasa. Dan sekiranya kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain hari dan kesempatan yang sama.